Indonesia kembali terancam masuk blacklist Jepang. Mas Dian, atau yang lebih dikenal sebagai Neo Japan, kembali mendapat pesan dari pihak Jepang dan membagikannya dalam 7 slide di unggahan terbarunya. Intinya, reputasi tenaga kerja Indonesia makin tercoreng akibat ulah segelintir oknum, termasuk kasus WNI yang baru sebulan magang tapi sudah mencuri. Serikat pekerja di Jepang bahkan mempertimbangkan mengganti pekerja asal Indonesia dengan warga Mongolia yang dianggap lebih tertib. Padahal secara statistik, kriminalitas WNI masih lebih rendah dari beberapa negara lain. Tapi, kasus pencurian ladang, sepeda, hingga keributan di ruang publik membuat kepercayaan publik Jepang menurun drastis. Di tengah kekhawatiran ini, muncul pula komentar pedas netizen yang menyudutkan Mas Dian karena dianggap hanya mencari popularitas. Namun, kalau dipikirkan ulang, justru keberanian menyampaikan kondisi nyata di lapangan adalah bentuk tanggung jawab. Tanpa suara seperti Mas Dian, banyak hal akan terus disapu di bawah karpet. Dan kalian masih ingat dengan Sihab 41 yang membahas realita TKI juga mendadak hilang karena kena take down dengan alasan ujaran kebencian. Padahal, sudah tayang 2 hari tanpa masalah, ya curiga. Mungkin karena ada pihak yang tidak suka dengan isi pernyataannya yang cukup vokal. Di sisi lain, komentar netizen justru menunjukkan keresahan kolektif seperti yang sabar ya Mas Dian. Sepertinya yang kerja di luar perlu dilengkapi training adab dan sopan santun, atau harus ada kontrol dari Kemnaker dan BP2MI soal seleksi sebelum pengiriman. Dan komentar menyentuh seperti, aku pengen kerja ke Jepang, banyak benturannya. Nah, kalian udah kerja di sana malah nggak bersyukur. Di tengah situasi itu, muncul juga kabar penting dari akun OneZags yang membagikan informasi bahwa Jepang telah resmi memutuskan menghapus sistem magang lama, TITP, yang dinilai mengeksploitasi pekerja dan akan menggantinya dengan sistem baru bernama Skill Developing Worker Program mulai 2027. Sistem ini lebih manusiawi, memperbolehkan pindah kerja setelah 1 tahun, dan membuka peluang tinggal jangka panjang serta membawa keluarga. Reformasi ini merupakan jawaban atas laporan pelanggaran HAM dalam sistem lama. Tapi perubahan besar ini bisa tidak berdampak bagi WNI jika kita terus mencoreng nama baik di sana. Mimpi kerja dan tinggal di Jepang adalah harapan ribuan anak muda Indonesia. Jangan sampai semua itu pupus hanya karena segelintir orang yang tak tahu caranya menjaga harga diri dan nama bangsa. Drop pendapatmu di kolom komentar, bantu share agar makin banyak yang sadar sebelum semuanya terlambat. Ikuti terus Bandung Speak untuk informasi terupdate, kritis, dan berimbang tentang realitas sosial kita. Karena setiap suara punya dampak.